Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Setiawan dari Prodi Psikologi kelas A dengan NIM 19108011051. Saya akan mempresentasikan mengenai resume dari dialektika, akal dan alam semesta. Refleksi kisah-kisah generasi awal umat manusia. Informasi tentang prapenciptaan manusia tidak dapat dijelaskan oleh saya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyanyikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah bumi. Oleh karenanya, Allah memberinya kelebihan jika dibandingkan makhluk lain. Allah mengajarkannya ilmu. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Putra Adam, Qabil dan Habil. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sedangkan Habil mengembangkan domestikasi hewan. Suatu ketika terjadi konflik kompetisi. Habil berkorban hasil pertanian, sedangkan Habil berkorban hasil peternakan. Konflik ini menimbulkan tragedi pembunuhan pertama. Rasa iri dengki dalam diri Habil mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Masa pereman Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis. Dalam penelusuran antropologi dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukannya adanya fosil-fosil prehuman. Hominidae. Sebagian Hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Api generasi terakhir makhluk Hominidae itu bahkan diidentifikasikan telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Benang merah ilmu dan akal. Lanjutan Elisa. Setelah Habil terbunuh, Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengurus jenazah saudara hidup. Akal manusia dapat diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Oleh karenanya, Al-Quran mengajarkan akal manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran dan akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Transformasi agama dalam transisi generasi umat manusia. Mengapa umat manusia berpindah menjadi polisteistik? Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi, seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Pergantian umat manusia, aktualisasi Tuhan yang berbeda-beda dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Manusia menjadi kelompok-kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Diferensiasi politeistik menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Sebagian kelompok manusia mengembangkan sendiri konsep-konsep hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu penyebab utama adanya penguasa yang despotik dan tiran. Contohnya, Raja Namrud menceritakan dirinya sebagai penyerman Tuhan. Lalu ada Fir'aun mengangkat dirinya sebagai penyerman Tuhan. Kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim menempati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Maka kritisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Melalui kisah Ibrahim ini bisa didapatkan menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah
melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya sebagai ulul albab, hamba yang cerdas. Dengan demikian, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Demikian itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.